Sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita pada hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Pada pagi hari ini saya akan mengulas saham yang bernama SSIA atau Surya Semesta Internusa. Ini kenapa saya bahas? Karena ada permintaan dari Pak Tony. Pak Tony ingin membahas tentang SSIA, gimana saham ini ke depan. Oke, kita langsung aja ke analisa finansialnya. Di finansial ini revenue SSIA memang gede, masih bagus, sekitar 2 sampai 4 triliun. Tetapi bisa sangat disayangkan net income-nya hampir tidak ada, malahan minus. Ini kita akan cari tahu di mana dia bisa minusnya. Kalau dari DER rasionya itu masih wajar, masih sekitar 80 sampai 90, 80 sampai 100 DER-nya. Jadi untuk balance sheet-nya juga tidak memang ada perubahan dari hanya mungkin 70% jadi 100 persenan, tetapi ini tidak banyak mempengaruhi. Nah, yang kita lihat di sini terjadinya cash flow yang negatif untuk beberapa kali, yang dimana cash flow ini cash reserve-nya tinggal sedikit, hanya tinggal 763 bio alias kecil sekali. Sudah mulai dan tidak ada aktivitas di cash flow tersebut. Ini sangat membingungkan juga, tidak ada aktivitas, utangnya seperti ini. Harusnya dia revenue-nya harusnya bisa mencetak laba, ini tidak bisa mencetak laba kecuali revenue-nya minus ya. Itu EPS-nya paling rendah di 2021 yang sampai minus 43. Kalau lihat dari sini sih ini nilainya sih C ya Pak Tony ya. Ini sudah dari cash flow-nya minusnya juga kita bisa lihat mungkin dari segi financing, karena dari operating dan investing tidak ada pergerakan. Yang ada penurunan itu di financingnya, yang banyak pengeluarannya, jadi financingnya yang menjadi bebannya. Berarti ini pasti tinggal masalah duit aja nih berarti. Coba kita langsung lihat profilnya. Profilnya 72,24% masyarakat, sisanya dipegang oleh PT Arman Investment Utama, Interpid Investment Limited, PT Persada Capital Investama yang sebesar 8,5, 8,2, 7,85, dan saham treasury-nya ada 3,19. Kalau lihat seperti ini sebenarnya sudah pengendalinya sudah kita tidak paham siapa pengendalinya, karena masyarakat yang terlalu banyak. Jadi ini perusahaan sudah exit plan ya. Ini perusahaan yang sudah kurang bagus. Ini nilainya saya bisa kasih nilainya D, itu bukan B ya, tapi D, delta ya. Jadi istilahnya di bawah C. Jadi komposisi seperti ini saya tidak suka, karena ini perusahaan jelas-jelas kelihatan melakukan exit plan, seperti kayak dulu perusahaan Bakri. Banyak perusahaan Bakri yang exit plan-nya alias dijual-jual, jadi kepemilikan pemegang sahamnya masyarakat semua banyak kan. Ini sama seperti ini. Jadi kalau mau dikata ini, kalau ada kenaikan atau apapun itu hanya berdasarkan gorengan aja, atau tidak cocok untuk diinvestasikan karena tidak ada good manajemen yang ada di dalam perusahaan ini gitu. Jadi kita bisa lihat ini sudah bisa dikategorikan jelek, dan EPS-nya kita bisa lihat juga ini jelek. Dari 2020 sampai 2023 minus
2020 minus 19, 2021 minus 43, 2022 plus 37, 2023 min 22. Jadi secara overall kita lihat liquidity dannya memang 97,9%, less 0,97 kali, cash ratio wajar 50,22, quick ratio 150 sampai current ratio 173, berarti ini wajar semuanya. ROA minus 2,7, ROA-nya minus 1,3, NPM nya jadi minus 2,79. Sebenarnya dari EBIT ke NPM tidak banyak pengaruh ya, maksudnya tidak terlalu banyak pengurangannya. Jadi harusnya sih yang kita lihat itu dari gross profit marginnya dengan 24% menjadi 6,6, ini yang banyak mempengaruhi. Berarti banyak beban-beban yang kita tidak ketahui, mungkin antara beban bunga atau beban operasional atau apapun. Kalau beban operasional harusnya operasionalnya pun tidak banyak bergerak. Kita lihat dari sini operasionalnya pun masih dengan investingnya masih ini yang adanya di financing, jadi memang kelihatan agak sedikit aneh ini saham. Nah dari valuation juga PBV nya 0,52 memang murah, tetapi saya tidak rekomen. NAVS nya 890, ini juga memang murah sesuai dengan per industri bukan per industri, maksudnya NAVS industri yang memang cukup murah. Jadi dari NAVS industri masih 890, sehingga ini memang sebenarnya masih murah, tetapi dilihat dari bad manajemen seperti ini alias tidak ada pengendali di perusahaan tersebut, ini saya sangat waspada dengan perusahaan ini. Jadi ini memang naik turunnya hanya digerakkan oleh playmaker alias bandar-bandar yang tukang goreng aja kalau bisa dikatakan. Itu sebenarnya kalau dari overall sebenarnya sih rasio keuangan masih bagus, semua masih bagus ya, liquidity-nya masih bagus, valuation-nya juga masih murah, tetapi profitability-nya yang ini mungkin ya karena wajar karena bukan pengendali, jadi semuanya tidak tahu ini apakah ada something di luar itu, kita nggak tahu lah. Intinya harusnya sih ini perusahaan masih bisa mencetak laba kalau memang dikerjakan oleh manajemen yang bagus gitu. Jadi itu aja dari segi fundamental. Jadi kalau dari segi shareholder composition itu D, itu bad company. Kalau ke statistik ini bisa dikategorikan C-min. Kalau finansialnya ini masih bisa dikategorikan masih C. Jadi masih ya memang kita tahu kalau namanya sudah seperti komposisi tadi itu nggak ada pengendali, memang perusahaannya nanti akan kacau. Oke, kita lanjut secara teknikal aja. Oke, kita kembali lagi secara teknikal. Sekarang kita lihat sahamnya SSIA. SSIA ini kita buat 1 years seperti ini penampakannya. Kalau 1 years seperti ini, bawah dari titik tengahnya 350, bawah 260, atas 550. Sebenarnya ini dikategorikan sebenarnya sudah mulai uptrend ya, tetapi karena ini indikasi seperti ini masih kita bisa diperbolehkan ini Fibonacci-nya kita pakai nolnya di atas, kita bilang ini masih sideways karena yang tertinggi yang sebelumnya yang ini tidak dijebolnya. Oke, sudah kelihatan ini memang SSIA ada di resisten di 418. Jadi untuk Pak Tony ini ya harus sudah mulai waspada jika memang tidak
tidak di atas 418, maka dia bisa kembali lagi ke 388 atau 356. Tetapi jika dia break di 418, maka peluang SSIA naik menjadi ke 464 sampai 520 masih bisa terjadi. Jadi secara teknikal seperti itu aja. Kalau mau spekulasi buy di harga 418 itu masih, ya, untuk yang break on resisten ini masih boleh beli. Tetapi kalau untuk spekulasi buy untuk yang main bottom fishing itu di 388, dan untuk yang suka main di best buy itu ada di bawah 356. Jadi di angka 356 ke bawah itu best buy nya, dengan resistennya di 464 dan 520. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini soal analisa SSIA itu secara analisa ini. Tetapi kalau kita lihat secara 5 years, kita mau lihat apakah benar apakah ada crossingan juga dari sini. Kita bisa lihat juga di sini. Kalau dari segi ini termasuk downtrend. Jadi di sini nolnya, satunya ada di sini. Nah, memang di level 424 ini adalah level yang dimana ada crossingan di sana. Jadi memang itu titik signifikannya. Jika dia tembus maka bisa naik sampai ke 510 dan 520. Jika tidak akan kembali turun. Tetapi jika 520 nya jebol, maka ada titik crossingan antar Fibonacci ada di 670 dan 685. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Fibonacci. Kalau untuk Elliott Wave nya ini kalau bisa kita hitung sendiri, ini kalau lihat dari satunya 1, 2, 3, 4, 5 ke A. Jadi sudah wave 5 to A to E, 5 to E berarti alias ini rebound reversal. Tetapi kalau ini sudah mentok berarti siap-siap A to B, yang bisa indikasinya itu downtrend. Downtrendnya bisa mungkin ke 356 atau itu 356 sampai 315 itu terendahnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, semua rekomendasi saya bersifat disclaimer, dan jika ada pertanyaan bisa WhatsApp saya ke 0821 7709 6060. Jika ada pertanyaan atau istilahnya ingin curhat juga boleh, tidak ada masalah, karena saya juga akan meresponnya. Itu saya ucapkan terima kasih. Please subscribe my channel. Saya ucapkan terima kasih yang telah memfollow saya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman supaya channel ini terus hidup dan tidak istilahnya saya bisa memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya calon-calon investor ataupun investor pemula ataupun investor yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Yusri.